Kita beralih ke kabar lainnya, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bersaksi dalam sidang sengketa pemilu Presiden 2024. Dari mereka, para hakim sudah mendapatkan informasi seputar pemberian dana bantuan sosial di masa Pilpres. Lantas seperti apa nanti keputusan MK? Apakah mungkin mengabulkan permohonan dari pihak kuasa hukum Anies Muhaimin ataupun Ganjar Mahfud, atau sebaliknya tudingan pelanggaran pemilu yang ditujukan kepada kubu Prabowo Gibran tidak terbukti? Mahkamah Konstitusi MK memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam persidangan pada Jumat 5 April lalu. Mereka adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Para pembantu Presiden Joko Widodo ini dihadirkan untuk diminta keterangan seputar penyaluran bantuan sosial atau Bansos jelang pemilu 2024. Dalam persidangan, keempat menteri yang dihadirkan sama-sama memberikan kesaksian bahwa tidak ada bansos yang dianggarkan untuk pemilu, terlebih untuk mendongkrak suara salah satu pasangan calon. Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan penyaluran bansos sudah memiliki regulasi di mana kementeriannya berkoordinasi dengan lintas kementerian yang ada. Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPB adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan secara detail bahwa mekanisme automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjawab soal bantuan pangan yang merupakan instrumen stabilisasi harga. Bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga, jadi justru sebaliknya. Dengan adanya bantuan pangan, kita berharap stabilisasi harga. Dari penelitian di lapangan, 10 kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar sepertiga dari kebutuhan. Rata-rata kebutuhannya 20-25 kilo per bulan. Nah, tentu ini akan sangat membantu, dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perumbulok, dan itu untuk menjaga harga daripada beras. Begitu juga Kementerian Sosial yang membeberkan penyaluran bansos yang tidak dalam bentuk barang melainkan 100% cash transfer. Di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan foto. Tim kuasa hukum dari kubu Prabowo Gibran optimis dengan kesaksian keempat menteri yang membuktikan waktu bansos memang sesuai anggaran dan peruntukan. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, 2 Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan.
Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Namun tim kuasa hukum pihak 01 dan 03 merasa ada banyak hal yang tak terjawab seputar bansos ini. Mereka mempertanyakan bantuan yang pernah diberikan 2 orang menteri jelang pemilu yang bisa dibuktikan lewat video. Sehingga menurut mereka, jelas bansos yang disalurkan mengatasnamakan suatu kelompok untuk mendongkrak perolehan suara. Membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Dan oleh sebab itu, mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama. Mengatakan bansos itu dari Jokowi, dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada Gibran. Nah, itu memori kolektif kita tidak bisa dihilangkan. Itu rekam jejak digital. Sekarang masing-masing kubu optimis memenangkan putusan MK. Kubu 01 dan 03 yakin ada pelanggaran sehingga perlu ada pemilu ulang. Sementara kubu 02 juga percaya bahwa kesaksian dari keempat menteri Jumat lalu telah mematahkan isu kecurangan pemilu 2024. Lalu, seperti apa keputusan MK nanti? Tanggal 22 April tentunya akan jadi tanggal penentu. Apakah pasangan Prabowo Gibran memang menang atas 2 paslon lainnya atau memang butuh pemilu ulang? Mahkamah Konstitusi hari ini akan menerima berkas kesimpulan dari seluruh pihak yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dan Berita Zega akan menceritakan lebih banyak tentang hal itu. Zega, selamat siang. Berkas siapa yang sudah masuk di MK, Zega? Ya, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Pada hari ini benar seperti yang Anda sampaikan bahwa hari ini adalah batas penyerahan berkas kesimpulan ataupun draft kesimpulan baik yang diberikan oleh pemohon, termohon, pihak terkait dan juga KPU dan juga Bawaslu. Adapun yang paling pertama tadi yang lebih dulu menyerahkan draft kesimpulan ini baru dari tim 03, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, di mana tadi kami memantau langsung di Mahkamah Konstitusi. Ini sekitar pukul 9 pagi tadi tim hukum dari Ganjar Mahfud, yakni Vincentius Menrova dan juga staf-staf di tim hukum nasional Ganjar Mahfud. Kemudian juga ada tadi Todong Mulya Lubis juga ikut mendampingi dan juga Roni Talapesi selaku direktur tim hukum Ganjar Mahfud ikut memberikan ataupun menyerahkan tadi berkas kesimpulan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi sekitar pukul jam 9 tadi. Setidaknya tadi kami melihat berkas-berkas yang disampaikan sekitar 10 rangka pemirsa, dan setelah tadi beberapa menit menyerahkan ataupun memberikan kepada Panitera, Todong Mulya Lubis tadi dan juga tim hukum lainnya menyampaikan ada 5 kategori setidaknya yang disampaikan tadi, yang disimpulkan disampaikan tadi kepada awak media melalui konferensi pers, di mana tadi yang pertama di dalam kesimpulan yang mereka sampaikan, mereka mengatakan bahwa adanya pelanggaran etika di sepanjang perhelatan Pilpres 2024. Kemudian yang kedua yang mereka sampaikan adalah mereka menilai bahwa telah terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meski kemudian pihak terkait yakni tim 02 mencoba menyangkal beberapa diantaranya, namun yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini sangat masif, di mana ini Presiden Joko Widodo mendorong anaknya dan juga menantunya membangun dinasti kekuasaan yang menurut dari tim hukum 03 ini telah melanggar etika. Kemudian poin ketiga yang mereka sampaikan di dalam kesimpulan yang diserahkan tadi, telah terjadi abuse of power yang terkoordinasi di semua lini pemerintahan yang mereka nilai ini sangat masif, sangat terkoordinir, yang mana ini sering sekali selama sengketa pilpres berlangsung telah terjadi abuse of power. Kemudian yang poin keempat yang tercantum di dalam kesimpulan yang mereka serahkan hari ini pemirsa, bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran prosedural selama pemilu, baik sebelum pemilu maupun setelah pemilu, bahkan pada saat sengketa ataupun sidang sengketa ini berlangsung.
Kemudian poin yang kelima yang tercantum di dalam kesimpulannya yaitu penyalahgunaan aplikasi IT dari KPU yakni Sirekap, yang mana ini mereka mengatakan bahwa pembuatan dari aplikasi ini menimbulkan kontroversi dan juga penggelembungan suara untuk pihak terkait yakni untuk tim 02. Dan selain 5 di atas tadi, mereka juga mengatakan bahwa kesimpulan yang mereka sampaikan hari ini terdapat politisasi bansos, di mana pada sidang terakhir kemarin MK menghadirkan 4 menteri yaitu Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Sosial Risma dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana pada sidang kemarin pada sidang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu keempat menteri ini memberikan pernyataan, dan tadi dalam kesimpulan yang mereka sampaikan mereka ikut menanggapi bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh keempat menteri yang disebutkan melalui sidang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dan mereka mengatakan bahwa keempat menteri ini tidak menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Mereka hanya mengatakan bahwa bansos-bansos tersebut sudah diatur di dalam undang-undang dan sudah disetujui oleh DPR. Yang dimaksud oleh 03 adalah mereka seharusnya mengatakan bahwa bagaimana yang terjadi di lapangan, seperti Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba melakukan kunjungan ke 34 lokasi begitu. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, berikut kita simak pernyataan dari Todong Mulya Lubis tadi usai menyerahkan draft kesimpulan kepada Panitera MK. Berikut ini. Kesimpulan ini memang tidak dibacakan, saudara-saudara. Ya, tapi Majelis Hakim ya akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22. Nah, sebagaimana kita ketahui, kami dalam permohonan PHPU, dan itu kami ulangi dalam kesimpulan yang kami sampaikan. Setidaknya ada 5 kategori ya, pelanggaran yang sangat prinsipil, ya, sangat menyolok terjadi pada proses Pilpres 2024 ini. Yang pertama adalah pelanggaran etika, ya, yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK nomor 90. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno. Ya. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua, yang kita sebut nepotisme. Ya. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme. Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, ya, itu adalah bagian dari nepotisme, ya, membangun satu dinasti, ya, kekuasaan yang menurut kami, ya, melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno. Ya. Nah, itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif gitu. Dan ini terjadi di mana-mana gitu. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif, ya, sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir yang tadi saya kemukakan. Nanti saya akan jelaskan sebagian. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02, ya, yang menurut saya, ya, menurut kami semua, adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya, ya.
Ya, demikian tadi pernyataan dari Todong Mulya Lubis dari tim hukum 03 Ganjar Mahfud. Ada tadi 5 kategori yang sudah disampaikan pemirsa. Dan selain tim hukum Ganjar Mahfud yang akan memberikan kesimpulan hari ini, dikonfirmasi juga dari tim hukum Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nantinya akan menyerahkan berkas kesimpulan pada pukul 1 dan 02 juga sekitar setengah 1. Dan pihak termohon KPU juga nantinya dikonfirmasi jam 1. Nantinya penetapan putusan KPU akan disampaikan tanggal 22 April 2024. Demikian, kembali ke Anda, Windy. Terima kasih Prita Zeka atas laporan Anda langsung dari depan gedung Mahkamah Konstitusi.